Dalam video ini kami akan menjelaskan bagaimana tubuh Anda memproses makanan yang Anda makan untuk menyediakan semua sel tubuh Anda dengan energi yang mereka butuhkan, dan juga apa terjadi ketika Anda menderita diabetes dan sistem ini tidak bekerja dengan baik. Saat kamu makan makanan yang mengandung karbohidrat, itu dipecah di lambung dan sistem pencernaan menjadi glukosa yang merupakan sejenis gula. Kita membutuhkan glukosa dari makanan, karena itulah yang memberi kita energi. Makanan yang mengandung karbohidrat adalah seperti makanan bertepung, makanan manis, susu dan beberapa produk susu dan buah. Glukosa ini kemudian berpindah ke aliran darah dan tubuh mendeteksi adanya kadar glukosa darah tersebut. Menanggapi hal itu, pankreas yang merupakan kelenjar kecil tepat di bawah perut mulai melepaskan hormon yang disebut insulin. Dan insulinlah yang membantu tubuh kita mendapatkan energi dari makanan yang kita makan itu. Aliran darah kemudian membawa glukosa dan insulin ke setiap sel di tubuh kita yang membutuhkannya. Untuk membuatnya lebih mudah dipahami, mari kita lihat sel otot. Di sel otot, insulinlah yang memungkinkan glukosa masuk ke dalam sel, di mana energi tersebut dapat dimanfaatkan. Ini seperti insulin adalah kunci untuk membuka kunci pintu ke sel sehingga glukosa bisa masuk. Dengan demikian kadar glukosa darah mulai turun. Hati melepaskan glukosa ekstra yang telah disimpannya. Glukosa darah naik lagi, dan sekali lagi pankreas memproduksi lebih banyak insulin untuk memindahkan glukosa tersebut melalui aliran darah ke sel otot. Tubuh berfungsi paling baik dengan glukosa darah pada tingkat optimal. Ia tidak suka jika glukosa darah meningkat terlalu tinggi. Biasanya ada siklus di dalam tubuh yang menyeimbangkan kadar glukosa dan insulin, dan ini dicapai oleh makanan yang Anda makan dan pankreas juga hati. Namun pada beberapa orang, sistem ini tidak demikian bekerja dengan baik dan mereka menderita diabetes. Ada dua tipe utama, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Pada diabetes tipe 1, tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Ini karena respon autoimun, di mana tubuh telah menghancurkan insulin dalam memproduksi sel-sel di pankreas. Diabetes tipe 1 menyumbang sekitar 10% dari total kasus. Yang ada, ini paling sering ditemukan pada usia di bawah 40 tahun dan sejauh ini merupakan yang paling umum. Jenis diabetes yang ditemukan pada masa kanak-kanak. Pada diabetes tipe 1, karbohidrat mengandung makanan yang dipecah menjadi glukosa seperti biasa. Glukosa itu kemudian bergerak ke dalam aliran darah. Biasanya tubuh akan memproduksi insulin untuk membiarkan glukosa itu masuk ke dalam sel. Tetapi pada diabetes tipe 1 tidak ada insulin yang diproduksi, sehingga glukosa tidak bisa masuk ke sel tubuh sama sekali. Jadi kadar glukosa masuk darah naik dan turun. Tubuh mencoba menurunkan kadar glukosa dengan membuangnya melalui ginjal. Itu sebabnya orang yang punya diabetes tipe 1 cenderung sering ke toilet untuk buang air kecil. Ginjal menyaring glukosa dari darah dan juga mengambil banyak air. Itulah sebabnya mengapa penderita diabetes akan merasa sangat haus. Urin mengandung banyak sekali glukosa, dan itu menciptakan lingkungan yang cukup mudah bagi bakteri berkembang. Sehingga cukup umum, penderita terkena sariawan atau gatal pada alat kelamin. Biasanya luka ini cenderung berkembang biak di luka daging dan mungkin lambat sembuhnya. Glukosa juga dapat menumpuk di lensa di bagian depan mata yang menyebabkan cairan di dalam lensa menjadi keruh. Itu bisa berarti bahwa beberapa orang dengan tipe 1 yang tidak terdiagnosis diabetes dapat memiliki penglihatan atau pandangan yang kabur. Karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka penderita akan mulai merasa sangat lelah, lesu dan tidak mampu melakukan aktivitas mereka. Namun tubuh tetap membutuhkan sumber energi agar dapat bekerja, jadi yang dilakukannya adalah ia mulai memecah simpanan lemaknya, dan itu bisa menyebabkan penurunan berat badan. Jadi gejala utama diabetes tipe 1 adalah
Pertama, sariawat atau gatal pada alat kelamin, penyembuhan luka lambat, penglihatan kabur, kelelahan dan penurunan berat badan. Gejala-gejala ini umumnya terjadi cukup cepat, seringkali selama beberapa minggu, dan dapat pulih setelah diabetes diobati dengan insulin. Diabetes tipe 2 menyumbang sekitar 90% dari seluruh kasus di dunia. Populasi ini paling umum terjadi pada kelompok usia di atas 40 tahun. Diabetes tipe 2 sedikit lebih rumit karena ada lebih banyak proses yang bekerja. Tubuh tidak memproduksi cukup insulin atau insulin yang diproduksinya tidak berfungsi dengan benar. Itu bisa jadi karena kelebihan berat badan, karena penumpukan lemak dapat menghentikan insulin melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi hal ini juga dapat terjadi pada orang dengan berat badan yang normal. Jadi pada diabetes tipe 2, makanan yang mengandung karbohidrat dipecah menjadi glukosa di lambung dan sistem pencernaan seperti biasa. Glukosa itu kemudian berpindah ke aliran darah. Pankreas mulai memproduksi insulin yang bergerak bersama glukosa melalui aliran darah ke seluruh sel tubuh yang membutuhkan glukosa untuk energi. Namun glukosa tidak selalu bisa masuk ke dalam sel karena kunci pintu sel telah dipenuhi lemak. Artinya insulin tidak dapat membuka pintu sel dengan baik, sehingga terjadilah kadar glukosa dalam darah terus meningkat. Menanggapi hal ini, pankreas memproduksi insulin lebih banyak lagi, sehingga kadar glukosa darah terus meningkat. Dan kadar insulin terus meningkat. Situasi ini semakin diperumit oleh sel yang sangat membutuhkan energi, mengirimkan sinyal darurat ke hati untuk melepaskan glukosa yang disimpan. Kadar glukosa darah naik dan turun. Pankreas memproduksi lebih banyak insulin sampai tidak mampu lagi mengatasinya, akhirnya bisa aus. Gejala diabetes tipe 2 muncul sangat lambat, dan beberapa orang tidak mengalami gejala apapun. Oleh karena itu orang dapat hidup dengan diabetes tipe 2 hingga 10 tahun sebelum mereka menyadari bahwa mereka memilikinya. Diabetes tipe 2 bisa jadi diperlakukan dengan beberapa cara berbeda. Pada awalnya mungkin cukup untuk membuat perubahan pada makanan yang Anda makan dan melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga yang disesuaikan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe untuk memperoleh pengetahuan yang lain.